Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya. Selamat datang di channel Kerja Programmer Dev. Saya Angga Pamungkas. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi kepada kalian bagaimana cara membuat website dengan menggunakan website builder. Jadi untuk kalian para pemula yang ingin membuat website, sangat bisa untuk mengikuti tutorial ini. Untuk website yang akan kita buat adalah kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita akan membuat sebuah website yaitu seperti ini tampilannya. Ya, di sini ada frequently asked questions. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan, kita bisa menggunakan website builder ini. Selamat datang di Kopi Nagih Hutang. Di sini sangat profesional sekali ya tampilannya. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu apa itu website builder. Website builder merupakan suatu tool atau alat bantu yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah website tanpa coding sama sekali. Jadi di sini kita cukup untuk menyiapkan kontennya saja, baik itu gambar, video maupun teks. Dan isi konten yang akan kita taruh atau kita letakkan di website kita nantinya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke tutorialnya seperti ini. Pertama buka browser kalian dan ketikkan di sini Bookkeepy. Kita klik saja bookkeepy.com. Lalu tentu saja kita disuruh untuk membuat akun terlebih dahulu ya. Jika kita belum memiliki akun, kita bisa klik sign up di sini. Lalu kalian bisa mengisikan first name, ini nama depan kalian, last name, nama belakang, kemudian email. Kalian juga bisa registrasi menggunakan akun Google ya, akun Google di sini. Ketika kita memiliki akun Google dan ini lebih simple. Akan tapi kalau kalian ingin menggunakan email yang lain selain Google, kalian bisa mengisikannya di kolom yang sebelah sini. Seperti itu. Oke. Ketika kalian sudah pernah login di sini, ketika kalian sudah pernah membuat akun di sini, kalian bisa klik login ini lalu akan diarahkan ke halaman sign in atau login. Isikan email dan password yang sudah kalian tentukan sebelumnya. Atau di sini juga bisa menggunakan sign in with Google untuk login menggunakan akun email Google. Nah, ketika kalian berhasil login, kalian akan diarahkan ke halaman dashboard. Kita pilih website AI aja langsung. Lalu kita akan disuruh untuk memasukkan prompting ya. Jadi prompting di sini adalah perintah yang untuk dieksekusi oleh AI, yang mana nanti digunakan oleh AI untuk membuat web yang kita inginkan. Di sini what's your business name? Di sini saya isikan YouTube saja. Untuk YouTube ini bisa kita ganti dengan di sini business name. Saya akan membuat website tentang coffee shop ya. Di sini namanya Kopi Nagih Hutang. Oke. Kopi Nagih Hutang harusnya. Oke. Kita tunggu untuk AI. Dia sedang bekerja untuk membuat website yang kita inginkan. Nah, sambil menunggu bisa kita ngopi dulu atau minum teh atau nyemil-nyemil, atau barangkali untuk teman-teman yang ingin ke belakang, kalian bisa ke belakang terlebih dahulu sambil menunggu AI ini bekerja membuat website untuk kita. Mudah bukan? Nah, di sini sudah selesai. Ketika sudah selesai, tampilannya akan seperti ini. Jadi tanpa kalian ngoding atau mengerti tentang kode HTML, CSS, dan JavaScript, itu kita bisa membuat website dengan tampilan yang cukup profesional menurut saya. Di sini tentu saja isi konten baik gambar maupun tulisan itu masih default ya, masih banyak menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sebelah sisi kiri ini bisa kita masukkan konten atau mengkustomisasi isi konten yang sudah di-generate oleh AI sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, di sebelah sini ada header, intro, service, quote, dan lain-lain. Untuk intro sendiri, welcome to Kopi Nagih Hutang. Kita ganti dengan bahasa Indonesia. Selamat datang di Kopi Nagih Hutang. Kemudian subheading-nya kita ganti saja karena ini masih bahasa Inggris. Kedai kopi apa ya kekinian. Sip.
Nah, ini harusnya besar. Oke, seperti ini. Sepertinya masih kurang. Kita tambahkan apa lagi ya? Buat kamu. Oke, seperti sudah cukup sepertinya. Kedai kopi kekinian buat kamu. Ya, ada button di sini. Kita ganti saja kata-katanya masih bahasa Inggris ya. Kita ganti dengan bahasa Indonesia. Kira-kira kita ganti dengan lihat ya, lihat kali ya, lihat. Jadi maksud dari lihat-lihat ini lihat-lihat menunya. Jadi apa aja sih menu yang disajikan di kedai kita nantinya. Oke, saya rasa untuk intro sudah cukup ya bahasa Indonesia. Terus kita beralih ke ini service. Sebelumnya kita ke header dulu. Headernya ini untuk nomor teleponnya masih 000 semua. Kita ganti disesuaikan dengan nomor telepon yang teman-teman miliki. Di sini biasanya untuk Indonesia itu 08 ya, 08. Nah, di sini saya kasih random saja 0882 444 1926. Tentu saja ini bukan nomor asli karena untuk tutorial. Dan ini juga bisa kalian sesuaikan dengan nomor kalian yang asli jika nanti kalian ingin membuat real website yang untuk kebutuhan bisnis kalian atau untuk kebutuhan belajar kalian, seperti itu. Saya biasakan aja, kemudian save dulu, lalu kita preview untuk melihat hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini nanti. Nih, lihat-lihat masih kosong karena linknya belum kita siapkan ya. Order now juga masih kosong. Jadi masih banyak yang perlu kita edit lagi. Paling tidak kita tidak perlu ngoding di sini. Kita hanya ganti-ganti kontennya saja. Oke, langsung header. Headernya saya rasa sudah cukup ya untuk header. Di sini button order now-nya ini kita ganti dengan bahasa Indonesia pesan sekarang. Sepertinya lebih baik ya, pesan sekarang. Untuk tipe buttonnya kita biarkan saja link. Di sini juga bisa kontak pop up seperti itu. Untuk jika kita ganti kontak pop up itu dia akan menyesuaikan ya di bawahnya. Pesan sekarang. Oke, kita tutup dulu headernya. Saya rasa sudah cukup. Kita cek lagi untuk bagian intro. Untuk buttonnya kita sesuaikan lagi. Pesan sekarang juga biar sama. Jadi untuk pengunjung yang ingin memesan itu biar mudah ya. Buttonnya ada di atas, ada juga di bagian header tadi. Kemudian kita service ya. Services ini layanan ya, atau pelayanan yang ada di kedai kita nantinya. Apa aja yang disediakan di sana. Oke, karena masih dalam bahasa Inggris kita ganti ke bahasa Indonesia. Kopi kekinian buat kamu. Sepertinya lebih cocok ya. Nah, udah pas seperti ini. Nah, untuk description-nya kita ganti juga dengan bahasa Indonesia. Pastikan kalian sudah menyiapkan ya deskripsi supaya tidak berpikir lagi ketika kalian berada di website buildernya ini. Seperti saya nih, kebingungan ya karena saya tidak menyiapkan kontennya. Jadi langsung aja berpikir ini tentang kopi kekinian buat kamu. Kira-kira deskripsinya apa ya? Lalu ditekan di situ. Oke, ke bawah ini juga gambarnya juga bisa diganti, tapi saya rasa ini sudah mewakili sih. Untuk buttonnya kita ganti saja, bisa dihilangkan juga ternyata di sini menggunakan switch-nya itu. Oke, kita scroll ke bawah dulu. Nah, di sini kita ada service yang kedua, kita ganti saja. Ini masih dalam bahasa Inggris. Kita ganti saja sesuai dengan bahasa Indonesia. Sesuai dengan konten ya, sesuai dengan konten yaitu tentang website.
yaitu tentang coffee shop. Di sini ada gigi, kira-kira giginya ini nanti diganti apa ya? Harusnya sih ya gambar kopi ya. Masa kopi berhubungan sama gigi ini apa? Nanti kita carikan gambar yang sesuai dengan kopi. Nah, oke kita ganti dulu gambarnya ya supaya kita lebih apa ya? Lebih mudah mendapat referensi kata-kata ya. Soalnya gigi itu apa tadi ya? Nggak menggambarkan coffee shop. Ini ada beberapa pilihan, bisa kita pilih salah satu dari beberapa gambar yang ada di sini. Enaknya yang mana ya ini? Enaknya yang mana? Enaknya yang mana? Oke, yang mana kira-kira yang menggambarkan tentang kopi cake? Nah, oke, kita pilih ini saja. Dia ada sebuah kue, di background sana ada secangkir kopi. Terus untuk headingnya ini masih dalam bahasa Inggris, kita ganti dulu ke dalam bahasa Indonesia. Dengan kata-kata kue dan kopi. Kita tambah apa lagi ya? Kue dan kopi. Terus kekinian. Bukan, kopi adalah teman sejati. Wede. Sudah cukup bagus ya. Untuk description-nya kita bisa ganti juga di sini. Semuanya kita blok, terus kita hapus. Description-nya kita ganti tersedia. Berbagai macam kue yang dapat kamu nikmati bersama dengan kopi. Kekinian. Perpaduan yang pas buat menemani hari-harimu. Nah, yang menyenangkan. Nah ya, jadi saya ini sedikit bingung ya untuk membuat kata-kata langsung seperti ini karena ini tidak apa ya tiba-tiba saja harus berpikir tentang kopi seperti itu. Jadi saran saya memang kalian harus menyiapkan jauh-jauh hari atau jauh sebelum kalian membuat websitenya ini kalian harus menyiapkan kontennya di waktu yang lain seperti itu supaya tidak bingung ketika ingin membuat konten di website builder ini. Kita lanjutkan lagi nih. Pilih kombinasi yang sesuai dengan selera. Pilih kombinasi yang sesuai dengan selera Anda. Nah, saya sudah pas ya. Nanti untuk kontennya bisa kalian sesuaikan dengan kreativitas teman-teman semuanya. Oke. Buttonnya kita hilangin saja ya. Di sini kebanyakan button nanti bingung pengunjung. Terus untuk service yang ketiga kita ganti dulu hidungnya. Ini masih dalam bahasa Inggris. Kita blok saja. Terus kita hapus. Di sini kita ganti dengan bahasa Indonesia. Tempat nyaman. Nah salah. Bukan. Tempatnya luas. Tempat luas dan apa kira-kira? Nyaman ya. Nyaman, tempat kuat, tempat luas dan nyaman buat kerja ataupun apa ya? Tempat luas dan nyaman buat kerja. Oh bukan, buat nongkrong aja, buat nongkrong. Apa ya kira-kira?
buat nongkrong ataupun kerja. Jadi saat ini banyak sekali kerjaan-kerjaan yang bisa dilakukan di mana saja, termasuk di kafe. Jadi bisa buat kerja juga. Terus description-nya kita ganti dengan kata-kata kami menyediakan tempat yang luas. Em, Kami menyediakan tempat yang luas sehingga Anda bisa nongkrong maupun bekerja dengan nyaman. Nah, dengan nyaman. Terus sepertinya masih kurang panjang ya, terlalu sedikit di tampilan websitenya. Nah, kita scroll ke atas, ini kue dan kopi adalah teman sejati. Nih, sini kita sesuaikan lagi ya, kamu ini dengan Anda. Jadi kita bikin biar apa ya, biar selaras ya, apa ya sih selaras itu? Biar sama ya, tidak ambigu. Kadang kamu, kadang Anda, kita pakai kata Anda saja. Oke. Terus di sini untuk gambarnya saya rasa udah pas ya, dia menggambarkan tempat yang luas dan nyaman. Kita tambahkan lagi di sini untuk deskripsinya dengan dukungan WiFi yang cepat. Anda bisa terhubung ke internet dengan mudah. Nah, oke, ini sangat penting buat para pekerja-pekerja online. Kita matikan saja buttonnya. Terus ke atas dulu kita cek ya untuk service 1 sampai 3. Oke, kelihatannya sudah selesai, udah pas. Terus kita lanjut ke bawah komponen atau konten di quotes-nya. Quote-nya kita hidupkan saja. Nah, ini masih bahasa Inggris. Ya, mungkin bule mampir ke kafe kita. Dia menuliskan dengan bahasa Inggris. Namun akan kita ganti saja dengan bahasa Indonesia ya. Karena kebanyakan kita itu lebih familiar dengan bahasa Indonesia. Kopinya enak dan tempatnya menyenangkan. Harusnya nih. Rekomendasi banget nih kopi nagih hutang. Namanya pokoknya nama kopi biar mudah diingat lah ya. Di sini namanya Sarah. Itu laki-laki kok Sarah. Ya kita ganti saja lah dengan nama yang lebih sesuai dengan fotonya ya. Yoyo gitu ya. Yoyo aja lah, Yoyo. Untuk labelnya coffee lover, udah sesuai tuh, pecinta kopi. Rating 5-nya saja dihidupkan saja ya. Coba dimatikan. Kurang menarik. Kita hidupkan saja. Oke, untuk quote-nya sudah selesai. Kita ke bawah lagi FAQ. Di sini pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan, diajukan oleh para calon pembeli kita. Kita coba matikan, jelek ya. Oke, kita hidupkan saja untuk pertanyaan yang biasa diajukan oleh calon pembeli di kafe kita. Di sini masih dalam bahasa Inggris. Nanti kita ganti ke semuanya ke bahasa Indonesia. Oke, kita ganti pertanyaan pertama dengan tipe kopi apa? Apa ya kira-kira ya? Menu kopinya apa saja ya? Nah, menu kopinya apa saja ya? Terus ini jawabannya
Kita blok dulu, kita ganti dengan bahasa Indonesia. Oke. Kami menyediakan berbagai jenis minuman kopi seperti espresso based drinks, traditional brews, and specialty coffees. Oke, seperti ini dulu. Untuk pertanyaan yang pertama sebenarnya sudah cukup. Kita scroll ke bawah di pertanyaan kedua. Kita blok dulu untuk pertanyaannya. Kita hapus, kita ganti dengan bahasa Indonesia. Ada minuman selain kopi? Enggak ya. Ada minuman selain kopi? Tidak ya. Oke, untuk jawabannya ini kita translate saja ke bahasa Indonesia ya. Tentu saja ada. Tentu saja ada. Kami menyediakan juga apa ya? Minuman teh, smoothies, dan minuman menyegarkan lainnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Kita hapus saja ini, kita blok ya nanti. Kita blok dulu pertanyaannya, lalu kita hapus. Terus kita ganti bahasa Indonesia. Dapatkah saya memesan minuman sesuai selera? Sesuai selera saya. Oke, ini typo. Oke, dapatkah saya memesan minuman sesuai selera saya? Terus jawabannya kita edit juga. Bisa sekali. Para barista kami memiliki skill yang sangat baik dalam membuat minuman. Anda bisa memesan. Anda bisa memesan misalnya tidak terlalu manis. Terus apa lagi ya? Esnya sedikit saja. Dan lain-lain ya. Jadi bisa di custom ya. Baristanya skillnya profesional. Terus pertanyaan nomor 4 ini kita ganti ke dalam bahasa Indonesia. Saya kira sudah cukup, ada 4 pertanyaan saja yang sering diajukan. Terus untuk FAQ-nya sudah cukup, kita tutup saja. Langsung kita ke location. Location-nya ini
di Magelang, Indonesia. Tentu saja ini bisa diganti ya, diganti sesuai dengan lokasi yang sebenarnya. Misalkan kalian di mana ya? Udah cukup untuk location. Kita langsung ke bawah, call to action. Nah, di sini ada headingnya. Itu bisa kita ganti juga pakai bahasa Indonesia. Oke, untuk buttonnya kita ganti lagi menjadi pesan sekarang. Nah, biar sama kayak yang lainnya ya. Nah, ketika diklik belum ada karena belum disiapin untuk halaman pesan sekarangnya. Ini bisa dibuat nanti ya untuk halaman pesan sekarang. Kita cek dulu ya. Nah, ini responsif. Yang saya masuk responsif itu ini tampilan mobile itu dia tidak berantakan ya. Jika dibuka di HP tampilannya kurang lebih seperti ini. Nih, pesan sekarang. Nih, jadi pembeli itu sangat mudah untuk memesan kopi atau menu yang lainnya di kedai kalian. Ya, di sini. Tuh, di sini ada pertanyaan penting yang sering diajukan. Terus di situ location, lokasi. Terus di sini di bawahnya ada kata-katanya tadi itu. Nah, kita kembalikan ke tampilan desktop. Kita preview dulu. Oke, di sini. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan yang akan dilihat oleh calon pembeli kalian. Nah, di sini pesan sekarang. Nah, di sini untuk sosial media tadi masih saya kosongkan. Jika kalian memiliki sosial media yang ada untuk kopi kalian atau untuk usaha kalian bisa masukkan link ke dalam masing-masing icon itu tadi. Kita save dulu. Jika dirasa sudah selesai, lalu kita publish ya. Klik publish ini. Nah, di sini ada URL ya. Di situ ketika di-publish, tentu saja ini free, gratis. Jadi URL yang ada di sini bisa kalian share, kalian bagi ke teman-teman kalian, ke kolega-kolega kalian bahwa kalian memiliki website untuk usaha kalian. Nanti ini bisa dibuka live ya. Tentu saja ini belum saya publish, makanya dia masih seperti itu. Nanti ketika sudah saya klik publish yang di pojok kiri pojok kanan bawah ini, itu bisa dibuka. Kalian pun yang menonton video ini bisa langsung membuka alamat URL yang ada di sini ya, kopi nagih hutang itu tadi. Nah, jika kalian ingin melihatnya, akan saya sertakan juga untuk URL-nya kopi nagih hutang ini di description. Kalian bisa cek di sana hasil dari tutorial yang ada di video ini. Ketika kalian ingin memiliki domain sendiri, kalian bisa menghubungkan domain kalian ke dalam website yang sudah kalian bikin ini. Tentu saja ini harus beli ya untuk domain ini. Kalian harus memiliki domain sebelumnya yang akan kalian hubungkan ke dalam Bookkeeping ini. Jadi website builder ini bisa kalian hubungkan ke domain kalian. Misalkan saya tidak mau menyebutkan merek ya. Misalkan domain.com misalkan, atau kedai kopi murah meriah .com gitu ya, atau kopi banjarmasin.com, kopi jakarta legend.com, itu bisa ya. Cuma di situ harus berbayar lagi. Kalian harus mengeluarkan uang untuk membeli sebuah domain. Dan nama domain itu tidak gratis ya. Nah, di sini saya tunjukkan jika kalian memiliki domain-domain di salah satu domain provider ini, kalian bisa langsung menghubungkannya ke sini. Namun kalau tidak, ya saya rasa sih URL yang tadi juga sudah cukup ya mewakili bisnis kalian tanpa kalian mengeluarkan uang. Dan ini bersifat gratis
dan bisa diakses di mana saja untuk website yang sudah kita buat barusan tadi itu. Misalkan di sini kita hostinger, jadi harus login dulu ke akun hostinger kalian. Jika kalian memiliki akun di hostinger, kayak gitu ya. Kita back saja, kita close saja dah. Nah, sudah jadi nih. Tinggal di publish saja nanti ya. Nah, ketika klik domain tadi itu kita membeli domain di situ ya. Jadi kalian belum memiliki domain, ingin membeli domain, bisa saja kayak gitu. Oke, kita publish saja supaya bisa dilihat oleh teman-teman kita atau kolega kita. Klik publish. Oke, klik publish. Tunggu prosesnya. Oke, sudah selesai. Dicek aja websitenya sudah live ya. Nah, ini tampilan website kita sudah live. Jadi kalian sudah memiliki website tanpa bisa ngoding. Bagaimana? Tertarik kan? Sangat menyenangkan. Jadi untuk membuat website zaman sekarang ini tidak perlu skill coding lagi. Sudah memiliki website. Nah, untuk konten-kontennya nanti disesuaikan. Karena ini tutorial saja, jadi ya saya ya ala kadarnya ya untuk konten-kontennya. Gambarnya, terus kata-katanya, ini bisa kalian sesuaikan dengan bisnis usaha kalian. Dan ini juga tidak terbatas untuk coffee shop saja. Ini bisa untuk usaha yang lain. Bahkan kalian bisa membuat website pribadi ya, atau portofolio ya, atau portofolio kalian. Kita klik close. Nah, ini sudah selesai.